Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa D3 kelas struktur baca dan praktik struktur baca. Pada kuliah kali ini, saya akan melanjutkan contoh soal, di mana kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan salah satu contoh soal mengenai struktur batang tekan yang terdiri dari badan yang langsing. Kali ini kita akan coba hitung kapasitas dari batang tekan, khususnya adalah kapasitas aksial tekannya, untuk kasus di mana bukan badan yang langsing tetapi sayapnya yang langsing. Nah, untuk itu Anda silakan bisa melihat pada slide berikut ini, di mana pada slide berikut ini digunakan sebuah profil yang terdiri dari sayap dan juga badan, yang mana sayap dan badan tersebut memiliki kode tertentu ya. Untuk sayap itu disebut sebagai PL1, dia memiliki ketebalan 10 mili dan juga lebarnya adalah 350 mili. Kemudian PL2 ini adalah untuk elemen badannya yang terdiri dari ketebalan 6 mili dengan tinggi 180 mili. Sayap dan juga badan tersebut kemudian dilas ataupun dijadikan satu hingga membentuk profil IWF seperti terlihat pada gambar atau di slide di bawah. Nah, kita diminta untuk mengecek apakah profil tersebut mampu untuk menahan gaya aksial tekan akibat beban mati PD sebesar 400 kN dan PL sebesar 500 kN. Jika geometri dari kolom tersebut atau batang tekan tersebut memiliki panjang 4,5 meter dan kedua ujungnya atau tumpuannya berupa sendi dan sendi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. Tumpuan di sisi atas ini adalah sendi dan juga tumpuan di sisi bawah ini adalah juga sendi. Lalu diketahui pula bahwa mutu material yang digunakan memiliki tegangan leleh atau Fy sebesar 250 MPa dengan modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa. Kita akan cek apakah profil IWF yang terdiri dari plat sayap dan plat badan yang tersusun ini mampu untuk mendukung gaya aksial tekan yang terjadi dengan panjang batang tekan sebesar 4,5 meter seperti disajikan dalam soal berikut ini. Nah, untuk itu kita akan mencoba mendata terlebih dahulu beberapa parameter yang nanti akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Tadi di soal sudah diketahui modulus elastisitas 200.000 MPa, tegangan leleh materialnya adalah 250 MPa. Ini adalah Poisson ratio ya. Kemudian G di sini adalah modulus geser dari penampang yang kita gunakan. Bisa kita hitung dengan persamaan berikut. E dibagi 2 dikalikan 1 plus Poisson ratio. Kemudian kita tahu tadi bahwa kolomnya adalah atau batang tekannya berupa profil tersusun dengan D sebesar 200 mili, lebar flange atau sayap 350 mili dengan ketebalan 10 mili. Kemudian H adalah D minus 2 kali TF 180 mili dengan tebal badan 6 mm. Kita juga akan menghitung beberapa properti material properti penampang maksud saya yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Lebih detailnya sebenarnya ini sudah dibahas pada kuliah awal-awal dahulu ya. Silakan Anda buka kembali slide-nya. Kita akan menghitung luas penampangnya atau A. Di sini Anda bisa hitung. Kemudian momen inersia terhadap sumbu kuat dan sumbu lemah
serta jari-jari girasi atau RY terhadap sumbu lemahnya. Nah, pertama yang harus kita cek adalah kelangsingannya. Bagaimana kategori dari profil yang kita pakai? Apakah profilnya termasuk sebagai profil yang langsing atau non langsing? Di sini akan disajikan pertama pengecekan kelangsingan sayap. Ini dilakukan dengan berdasarkan pada tabel B41A. Kemudian kita menghitung QS, faktor reduksi elemen sayap tanpa pengaku dengan pasal E71 di SNI 1729/2015. Nah, selanjutnya kita bisa hitung nilai KC dengan menggunakan tabel B41B dengan catatan A yang ada di SNI 1729. KC di sini bisa kita hitung sebagai 4 dibagi H per TW. H sudah tahu, TW sudah tahu ya dari slide sebelumnya ini tadi. H dan juga TW. Kita akan dapatkan K sebesar 0,73. Sehingga dia berada di antara batas bawah 0,35 dan 0,76. Lalu kita coba lihat di sini untuk elemen sayap lambdanya adalah BF per 2, ini B dibagi dengan T, T-nya adalah TF. Kita dapatkan lambdanya adalah 17,5. Lambda R-nya sendiri berapa? Kita bisa hitung dengan persamaan berikut, ketemulah 15,469, sehingga lambda yang kita punya ini ternyata lebih besar dari lambda R, maka sayap termasuk dalam kategori tidak langsing atau non langsing. Untuk itulah kita bisa hitung nanti QS harus kita hitung dan nilainya akan bernilai kurang dari sama dengan 1. Lalu kita akan menentukan persamaan yang sesuai untuk menghitung QS berdasarkan batas yang terdapat dalam persamaan E77 dan E79. Berikut ini adalah batasannya. Ya, Anda bisa lihat di sini bahwa nilai dari lambda kita tadi ini lambda 17,5 ini berada di antara batas bawah dan batas atas tadi. Untuk itulah kita akan menggunakan persamaan E78 dari SNI 1729 dan QS bisa kita hitung dengan persamaan E78 tersebut kita dapatkan sebesar 0,944. Lalu cek kelangsingan pada badan profil, kemudian kita hitung QA. Kalau QS tadi untuk sayap, QA ini untuk badan ya. Faktor reduksi elemen badan yang diperkaku menggunakan SNI 1729. Lambdanya adalah H per TW, nilainya adalah 30. Hitung batas kelangsingan untuk badan sesuai dengan SNI 1729. Dan untuk kasus tersebut kita gunakan tabel B41A di kasus 5. Sehingga lambda R yang kita peroleh adalah sekian, 42,144. Ternyata lambda kita kurang dari lambda R, berarti bagian badan profil ini tidak langsing, sehingga QA-nya sama dengan 1. Oke, ini bertolak belakang ya dengan ini tadi. Maaf, ini saya koreksi ya. Ini tadi lambda lebih besar dari lambda R. Ini salah ketik ini, harusnya sayapnya langsing ya. Karena itulah QS-nya harus dihitung dan nilainya kurang dari 1. Kalau QS-nya ini lebih dari sama dengan 1, artinya apa? Bahwa profil tersebut adalah non langsing. Tapi karena profil kita langsing, maka QS-nya harusnya kurang dari 1, karena juga namanya ini adalah faktor reduksi ya, sehingga harus bernilai kurang dari 1. Oke, ini sedikit koreksi, tadi ada kesalahan penulisan. Nah, ini tadi badannya ternyata lambda kurang dari lambda R, sehingga profilnya adalah non langsing atau tidak langsing. Untuk itu kita bisa dapatkan Q perkalian antara QS dan QA. Karena QA-nya 1, maka Q sama dengan QS 0,944. Nah, berikutnya kita akan mengecek tegangan tekuk lentur elastik. Ini yang disebut sebagai mode kegagalan tekuk lentur elastik. Untuk batang tekan dengan elemen penampang yang langsing,
di SNI 1729 khususnya di pasal E7 ini akan diberlakukan karena kita mau menggunakan profil yang mengandung penampang yang langsing. Lalu kuat tekan nominal PN itu harus dihitung berdasarkan kondisi batas lentur, flexural buckling ya maksudnya ya, lalu torsional buckling, dan tekuk torsional lentur, flexural torsional buckling. Tergantung dengan kelangsingan kolom, SNI 1729 persamaan E72 dan E73 dapat kita gunakan. Kemudian FE digunakan di kedua persamaan dan dihitung sebagai nilai terkecil antara persamaan E34 dan E44 di SNI tersebut. Karena tumpuan kita adalah sendi dan sendi, maka K-nya bisa kita ambil sama dengan 1. Karena panjang tak terbrace sama untuk kedua sumbu lentur, maka sumbu YY adalah sumbu yang dianggap menentukan nantinya. Nah, sekarang kita coba kontrol kelangsingannya terlebih dahulu. KLY-nya adalah 4,5 meter, KLZ-nya adalah juga 4,5 meter. KLY per RY nilainya adalah sekian, 47,87. Maka tegangan kritis elastis atau FEY untuk tekuk lentur terhadap sumbu Y bisa kita hitung sebagai berikut. Ketemulah 862,116 MPa. Ini diambil dari persamaan E34. Nah, selanjutnya tegangan kritis elastis atau FET ini untuk tekuk torsional bisa kita hitung ya dengan beberapa parameter terlebih dahulu harus kita ketahui seperti H0, kemudian CW dan juga J. Selanjutnya kita bisa hitung nilai FET-nya sebesar 283,095 MPa. Mohon maaf. Nah, ini adalah persamaan E44. Nah, jadi yang menentukan adalah FET. Anda bisa lihat bahwa FEY tadi ini untuk flexural buckling adalah 800 sekian. Sedangkan yang torsional adalah yang lebih kecil, 283, sehingga ini yang kita ambil. Ini yang menentukan. Artinya diambil sebagai nilai terkecil antara mode kegagalan yang mungkin terjadi. Lalu tegangan tekuk lentur FCR bisa kita hitung ya dengan persamaan berikut. Ini adalah kondisi batasnya karena KL per RY adalah 47,87, dia kurang dari batas 137,086, maka FCR yang kita bisa pakai persamaannya adalah sebagai berikut. Ketemulah 176,336 MPa. Kemudian kekuatan tekan nominal PN bisa kita hitung sebagai FCR dikalikan A. Dengan demikian kita bisa kalikan kembali faktor reduksi kekuatan untuk tekan adalah 0,9, maka ketemulah VC dikalikan PN adalah 1,282 kali 10 pangkat 3 kN. Nilai ini yang akan kita bandingkan dengan PU 1,2 D ditambah 1,6 L. Ini adalah akibat dead load dan ini adalah akibat live load. Ketemulah 1,28. Ini mepet sekali ya, selisih 0,002 saja kapasitasnya, dan rasionya adalah di angka 0,99. Artinya kurang dari sama dengan 1, maka kesimpulannya adalah penampang tersebut aman atau mampu mendukung beban rencana. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Anda bisa melanjutkan ke contoh-contoh soal yang lain. Seperti profil siku ganda dan lain sebagainya. Dan sebagai prinsipnya Anda akan menggunakan pasal atau bab E yang ada di SNI 1729. Baik, saya pikir itu. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.